capek banget nungguin gue dari kemarin. Mending sekarang lo istirahat deh pulang. Lo gak usah khawatirin gue. Masih ada suster kok yang bisa bantuin gue. Sebenarnya gue capek banget. Tapi gue gak tega kalau harus ngeliat Mel sendirian. Gue gak apa-apa kok, Mel. Gue bakal temenin lo di sini sampai ada yang datang ke sini buat nemenin lo ya. Maaf banget ya, gue udah nyusahin lo. Gue jadi kasihan ngeliat Mel menderita kayak gini. Kok lo diem aja sih? Maafin gue ya. Kok lo minta maaf? Iya, karena pasti lo malu jalan sama orang buta kan? Mel, gue sama sekali gak malu kok. Justru gue kepingin ngelakuin ini. Gue kasihan sama lo. Lo sekarang gak bisa ngeliat. Kondisi lo lemah. Beda sama Mel yang biasanya. Ya, mungkin ini hukuman buat gue karena udah jahat sama lo. Tapi gue masih bersyukur banget kok. Masih dikelilingi sama sahabat-sahabat gue yang baik dan tulus. Dan gue janji, gue akan ngejagain lo. Thank you ya. Seumur hidup ini, gue gak pernah ngerasain sebahagia ini. Gimana? Lumayan kan udah ngerasain angin-angin di taman? Gue seneng banget. Syukurlah. Ya udah kalau gitu, mendingan sekarang kita balik ke kamar. Oke? Ya udah kita balik ya sekarang. Pelan-pelan. Selamat siang Pak Alex. Siang, Nawang. Maaf Pak, saya terlambat. Tapi tadi saya udah izin sama head saya Pak. Oh, Bu Nawang habis ketemu Pak Raymond tadi? Iya. Oh, ada hal penting apa yang dibicarain Pak Raymond sama Bu Nawang? Tadi Pak Raymond sih bilang kalau anaknya kecelakaan Pak. Iya, emang betul. Apa nggak ada hal lain yang penting disampaikan Pak Raymond? Tadi sih ada Pak. Dan itu buat saya bingung. Hal apa itu, Bu? Pak Raymond nawarin saya kerja di perusahaannya Pak. Katanya perusahaan ini udah nggak lama lagi. Apa Pak Alex sudah nggak kerja sama lagi Pak sama Pak Raymond? Pak Raymond sudah mulai mengancamku lewat Bu Nawang. Aku harus cari cara supaya perusahaanku tetap aman. Silakan Pak Alex. Ya, ayo. Lo istirahat ya. Makasih ya. Lo udah mau sabar jagain gue. Udah jadi kewajiban gue. Gue tahu. Pasti lo capek banget nungguin gue dari kemarin. Mending sekarang lo istirahat deh pulang. Lo gak usah khawatirin gue.
masih ada suster kok yang bisa bantuin gue. Sebenarnya gue capek banget. Tapi gue nggak tega kalau harus ngeliat Mel sendirian. Gue nggak apa-apa kok Mel. Gue bakal temenin lo di sini sampai ada yang datang ke sini buat nemenin lo ya. Tapi gue nggak tega kalau lo sakit cuma gara-gara nungguin gue doang. Kan gue udah bilang, gue nggak apa-apa kok. Serius. Serius. Thank you so much. So happy. Rin, kamu ke ruangan saya sekarang. Permisi, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Coba kamu kalkulasikan berapa persen saham Pak Raymond yang ada di semua proyek saya. Baik, Pak. Segera akan saya cek. Permisi. Thank you banget ya. Kamu nemenin gue terus. Kenapa? Mel, bentar ya. Bokap gue nelpon. Ah. Halo, Pak. Pangeran, pokoknya Papa nggak mau tahu gimana caranya. Kamu nggak boleh lepasin Mel. Maksud Papa? Kamu tahulah apa maksud Papa. Pasti kamu ngerti. Aku nggak ngerti. Bentar, Pak. Mel, gue teleponan bentar ya sama bokap gue di luar. Oke, nggak apa-apa kok. Halo, Pak. Tapi aku masih nggak ngerti maksud omongan Papa apa. Perusahaan Papa sekarang tuh jadi terancam gara-gara kamu. Pokoknya kamu jangan buat Mel sedih. Kamu gimana caranya bisa baikin dia? Apalagi buat dia kecewa, Papa bisa marah sekali sama kamu. Pokoknya Papa minta kamu turutin semua kemauan Mel. Kalau perlu, Papa akan buat rencana untuk pertunangan kamu dan Mel. Apa Papa bilang? Papa mau aku tunangan sama Mel. Tapi pokoknya Papa nggak mau dengar lagi. Kalau kamu nggak nurutin omongan Papa, kamu tahu sendiri kan akibatnya. Tapi nggak bisa gitu dong, Pak. Pak. Kenapa sih? Papa selalu aja ngancem gue. Sekarang apa? Papa maksa gue tunangan sama Mel. That's good. That's good. Perfect, Pangeran. Perfect. Yes. Om, tapi Ingat ya, Pangeran. Sampai kamu berani-berani menolak Mel sekali saja. Bukan kamu saja atau papamu atau perusahaan papamu yang akan menjadi korbannya. Tapi teman-teman terdekatmu yang akan kena imbasnya. Saya berjanji.
Pak Regar? Ya. Pak, tunggu sebentar Pak.